Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Dasar. Materi yang akan kami paparkan ialah kepribadian manusia. Nah, sebelum kita masuk ke teori-teori kepribadian manusia, tentunya kita harus memahami definisi kepribadian. Nah, menurut KBBI, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa. Hal inilah yang membedakan antara kelompok orang atau bangsa lain. Nah, sedangkan menurut Lahe, tahun 2012, kepribadian adalah jumlah keseluruhan dari cara-cara yang khas seperti cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang membuat setiap individu berbeda dari individu lain. Selanjutnya, kita masuk ke teori-teori kepribadian. Teori pertama ada teori trait. Teori trait didefinisikan sebagai pola perilaku yang relatif abadi dari kelakuan yang relatif konsisten di segala situasi. Teori kepribadian yang paling terkenal adalah teori klasik dari Gordon Allport dan Five Factor Model of Personality. Nah, Allport Trait Theory. Gordon Allport mengatakan, cara terbaik memahami orang dan memprediksi bagaimana mereka bereaksi di masa depan adalah dengan melihat apa yang mereka hargai atau hal yang mereka usahakan untuk mencapainya. Menurut Allport, trait dapat digolongkan berdasarkan kepentingannya. Antara lain, yang pertama ada cardinal trait, yaitu sesuatu yang begitu umum sehingga dapat ditemukan pada setiap individu. Contohnya, seseorang yang mempunyai karakter yang suka bekerja terlalu keras tanpa mengenal lelah, sehingga orang itu akan mudah terkena stres. Selanjutnya, ada central trait, yaitu kecenderungan karakter yang kuat atau khas pada seseorang. Contohnya, seseorang yang mudah bergaul di berbagai lingkungan tempatnya berbeda. Lalu, yang terakhir ada secondary trait, yaitu berfungsi terbatas, kurang menentukan dalam deskripsi kepribadian, dan lebih terpusat pada respon yang diinginkannya. Contohnya, ketika orang yang memiliki darah tinggi, saat kambuh ada orang yang marah-marah, dan ada juga yang hanya diam saja. Lalu ada Five Factor Model of Personality. Ada 5 faktor besar dari kepribadian yang diperkirakan menggunakan dimensi utama kepribadian yang sering disebut dengan OCEAN, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Yang pertama ada openness, yaitu berhubungan dengan nilai kebebasan, keterbukaan pikiran, toleransi, dan kreativitas. Selanjutnya ada conscientiousness, yaitu berhubungan dengan bagaimana individu selalu berhati-hati di dalam kehidupannya. Lalu ada extraversion, yaitu berhubungan dengan bagaimana individu berinteraksi dengan kegiatan sosial dan merasakan rasa terima kasih dan memiliki arti yang kuat dalam hidup. Lalu ada agreeableness, yaitu berhubungan dengan kemurahan hati dan altruisme untuk menilai keagamaan dan hubungan asmara yang menyenangkan. Lalu ada neuroticism, yaitu berhubungan dengan perasaan emosi yang negatif yang dominan dibanding emosi positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teori kepribadian manusia selanjutnya ialah teori psikoanalisa. Salah satu tokoh di dalamnya ialah Sigmund Freud. Psikoanalitik teori merupakan teori Freud yang mengatakan asal-usul kepribadian terletak pada keseimbangan id, ego, dan superego. Teori kepribadian Freud memandang pikiran sebagai gabungan 3 bagian dengan cara yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Yang pertama ada id atau the selfish beast. Menurut Freud, id berusaha memuaskan keinginannya dengan cara sama sekali tidak berhubungan dengan kenyataan. Id berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan apa yang disebut Freud sebagai proses berpikir primer dengan hanya membentuk citra mental yang memenuhi keinginan dari objek yang diinginkan. Lalu ada ego atau the executive of personality. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas. Ini berarti bahwa ego akan memeriksa id sampai dengan cara yang aman dan realistis telah ditemukan untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada superego atau the conscience and ego ideal. Superego adalah bagian dari pikiran yang menentang keinginan id dengan menegakkan pembatasan moral dan dengan berusaha mencapai tujuan ideal kesempurnaan. Nah, materi yang dipaparkan Freud tadi, ada 3 tokoh yang setuju dengan pemikiran Freud, yaitu Carl Jung, Alfred Adler, dan Coren Arni. Nah, menurut Jung, kepribadian adalah perwujudan tertinggi dari kekosongan batiniah dari kepuasan hidup.
Struktur kepribadian berdasarkan tingkat kesadarannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada consciousness dan the ego, atau kesadaran dan ego. Lalu ada the personal unconsciousness dan its complex, atau ketidaksadaran kepribadian. Lalu ada the collective unconscious, atau ketidaksadaran kolektif. Tokoh selanjutnya ialah Alfred Adler. Adler merasa bahwa perjuangan utama dalam perkembangan kepribadian manusia adalah usaha untuk mengatasi feeling of inferiority dalam hubungan sosial dan untuk mengembangkan perasaan keunggulan atau kebanggaan. Adler menekankan pentingnya berjuang untuk mengatasi perasaan rendah diri pada masa kecil, dan Adler percaya bahwa orang hidup diatur oleh tujuan mereka sendiri. Lalu, menurut Karen Orni merasa bahwa pemikiran Freud penting untuk konflik seksual. Bahkan, dia percaya bahwa konflik bukanlah hasil tak terelakkan dari motif bawaan di dalam id. Dia malah percaya bahwa jika anak-anak merasa dicintai dan dilindungi, tidak akan ada konflik yang berkembang, dan aspek positif dari kepribadian akan mendominasi. Jika meskipun anak-anak kehilangan kepercayaan dalam cinta orang tua, karena orang tua bersikap acuh tak acuh, keras, terlalu protektif, dan alasan lainnya, anak-anak menjadi tidak percaya diri. Nah, teori kepribadian selanjutnya ialah teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial berpendapat bahwa kepribadian tidak lebih dari perilaku belajar dan bahwa cara untuk memahami kepribadian seseorang itu hanya untuk memahami proses pembelajaran. Nah, salah satu tokoh yang mengemukakan ialah Albert Bandura. Social learning theory memiliki sudut pandang bahwa bagian terpenting dari perilaku kita dipelajari dari orang lain dalam masyarakat seperti keluarga, teman, dan budaya. Bandura pada tahun 1977 menggambarkan kita sebagai pemain peran aktif dalam kehidupan kita sendiri. Dengan menyelaraskan diri kita yang dikenal secara sosial merupakan teladan dari suatu tekad yang saling berkaitan. Bukan saja perilaku seseorang yang dipelajari, tetapi lingkungan pembelajaran sosial diubah oleh perilaku seseorang. Bandura menempatkan penekanan khusus pada peran kita dalam permainan kesadaran kita, tentang kemampuan kita untuk menangani tuntutan kehidupan. Nah, teori kepribadian manusia selanjutnya ialah teori humanistik. Teori humanistik merupakan pandangan psikologis bahwa manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk memperbaiki dan menekankan hidup mereka melalui keputusan yang mereka buat. Nah, tokoh yang pertama adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow mengemukakan tentang self-actualization. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri mencapai tingkat tertinggi pengembangan pribadi dan telah sepenuhnya menyadari potensinya sebagai manusia. Lalu ada tokoh Carl Rogers. Carl Rogers mengemukakan konsep diri atau self-concept. Nah, pada materi kepribadian manusia ini ada beberapa cara untuk mengukur kepribadian manusia. Yang pertama ada wawancara dan metode observasi. Lalu ada tes kepribadian proyektif dan ada tes kepribadian objektif. Sekian pemaparan materi kepribadian manusia dari kelompok 2. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.